Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas langkah keempat dari streamline. S-T-R-E, sekarang E, everything in its place, atau semua barang pada tempatnya. Tempat untuk semua barang dan semua barang pada tempatnya. Saya ulangi lagi, tempat untuk semua barang dan semua barang pada tempatnya. Silakan dihafalkan kalimat ini, ucapkan berulang kali, bahkan kalau perlu dibawa mimpi ya. Karena inilah salah satu prinsip minimalisme yang terpenting, dengan memberikan tempat untuk setiap barang yang kita miliki. Idealnya berupa laci, buffet, atau wadah plastik tertutup. Barang-barang itu tidak akan berkeliaran di sekitar rumah, menumpuk, dan membuat suasana menjadi kacau. Dengan memberlakukan sistem ini, kita dapat dengan mudah mengetahui jika terdapat barang yang tidak seharusnya ada, lalu menggiringnya kembali dengan cepat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan tempat penyimpanan. Selain lokasi, pertimbangkan juga seberapa sering kita menggunakan barang itu. Sebuah rumah dalam tingkat paling umum terbagi atas kamar atau ruangan. Ruangan terbagi lagi menjadi unit yang lebih besar, seperti dapur yang terdiri dari area mencuci, area menyimpan makanan, dan area bersantap, atau ruang keluarga yang terdiri dari area TV, area kegiatan hobi, dan area komputer misalnya. Tempat ideal suatu barang bergantung pada area penggunaannya dan seberapa mudah kita menjangkaunya. Apakah barang itu digunakan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setahun sekali, atau bahkan lebih jarang lagi? Jawabannya bergantung pada apakah barang itu merupakan bagian dari lingkar dalam, luar, atau penyimpanan jangka panjang. Kita sebut kategori-kategori ini sebagai inner circle, outer circle, atau deep storage. Inner circle menunjukkan pada tempat kita menyimpan barang yang sering digunakan, seperti sikat gigi, laptop, sendok, garpu, dan lain sebagainya, yakni barang yang mudah dijangkau. Dengan kata lain, barang-barang ini harus bisa diambil tanpa harus membungkuk, meraih jauh-jauh, berusaha payah, atau memindahkan barang-barang lain yang menghalanginya. Lokasi ideal ini tidak hanya mudah dijangkau, tapi juga memudahkan kita menyimpannya kembali. Yang kedua, outer circle, berarti sedikit lebih jauh, sedikit lebih sulit dijangkau, dan dikhususkan untuk barang-barang dengan frekuensi pemakaian lebih jarang. Contoh lokasi outer circle adalah rak di bagian atas atau di bagian bawah, lemari yang tidak kita buka sehari-hari, kabinet di bagian atas, dan kolong tempat tidur misalnya. Gunakan tempat-tempat ini untuk menyimpan perlengkapan mandi dan kebersihan cadangan, pakaian yang tidak dikenakan sehari-hari, kertas pembungkus dan pita, panci khusus, dan peralatan memasak, serta berbagai hal lain yang bukan bagian keseharian kita. Petunjuk penting adalah jika suatu barang digunakan kurang dari seminggu sekali, tapi lebih dari setahun sekali, simpanlah barang itu di outer circle. Sementara itu, deep storage umumnya berada di luar ruangan tempat kita berkegiatan. Misalnya, loteng, gudang, atau garasi. Disinilah kita dapat menyimpan suku cadang, dekorasi hari raya, dokumen-dokumen lama, dan bukti pajak misalnya, serta hal-hal lain
yang hanya digunakan setahun sekali atau lebih jarang lagi. Namun, deep storage tidak boleh digunakan untuk menyimpan segala sesuatu yang tidak bisa masuk di rumah. Kita harus menjaga area ini tetap rapi tanpa disesaki barang. Jika kita tidak pernah mengeluarkan suatu barang, atau barang itu bukan dokumen hukum atau keuangan penting yang harus disimpan selama mungkin, singkirkanlah. Ada kalanya tempat terbaik suatu barang adalah rumah orang lain, karena di rumah kita tidak dimanfaatkan. Ingat, tempat untuk semua barang. Berlaku juga untuk barang-barang yang bersifat dekoratif. Apabila barang yang sangat istimewa bagi kita, tentukan tempat yang cocok dan mencolok untuk memajangnya. Barang yang indah tidak patut disisihkan, disimpan di belakang, dibiarkan tak terlihat, atau ditumpuk bersama barang-barang acak lainnya. Dan jelas tidak layak didiamkan dalam kotak di gudang begitu saja. Barang dekoratif diciptakan untuk dilihat. Jadi, jika kita justru menyingkirkan barang-barang ini dari pandangan dengan pengecualian hiasan bertema untuk hari raya tentunya. Inilah waktunya bertanya kepada diri sendiri, mengapa kita masih menyimpan barang-barang ini? Barang dekorasi, tapi disimpannya di gudang. Setelah selesai menentukan tempat untuk menyimpan semua barang, jangan lupa ada kewajiban kedua yang sangat erat kaitannya, yaitu selalu kembalikan setiap barang ke tempatnya semula. Apa gunanya tempat-tempat itu jika semua barang kemudian mendarat entah di mana di sekeliling rumah? Oleh karena itu, kita dianjurkan menempelkan label sesuai isi pada setiap rak, laci, atau wadah. Dengan begitu, penghuni rumah lain pun tahu kemana harus mengembalikan suatu barang setelah digunakan. Dan kita tidak perlu lagi menemukan pembuka botol di laci kaos kaki atau stapler di antara peralatan pembuat kue. Jadikan menyimpan barang pada tempatnya sebagai kebiasaan kita dan keluarga. Di rumah yang rapi, barang-barang yang tidak seharusnya ada menjadi lebih sulit tersembunyi. Gantungan pakaian kita atau simpan di keranjang pakaian setelah dikenakan, dan jangan dibiarkan menumpuk di lantai atau kursi. Simpan rempah, bumbu, dan alat makan kembali ke tempatnya. Jangan biarkan tergeletak di meja dapur. Simpan sepatu di rak sepatu. Jangan biarkan berjejer di sembarang tempat di rumah. Kembalikan buku dan majalah ke posisinya semula di rak. Setelah bermain bersama anak, ajak mereka mengambil mainan dan mengembalikannya ke tempat semula. Setiap kali hendak meninggalkan ruangan, biasakan juga memungut barang-barang yang tergeletak dan mengembalikannya ke tempat semula. Melakukan kebiasaan ini hanya butuh beberapa menit setiap hari, tapi akan menciptakan perbedaan besar di rumah kita. Berantakan bisa diumpamakan seperti makhluk sosial. Ia tidak pernah sendirian. Sekali saja kita membiarkan beberapa barang di ruang keluarga, tak butuh waktu lama, barang lain akan muncul, sehingga begitu banyak. Namun, jika barang-barang di rumah dikembalikan secara teratur ke tempatnya, akan dengan mudah pula kita selesaikan permasalahan ini. Saya bisa membayangkan kita yang saat ini tidak memiliki ruang penyimpanan yang layak mulai protes. Bagaimana cara menyimpan semua barang pada tempatnya jika tempat itu saja tidak ada? Jangan putus asa. Sebenarnya kitalah yang beruntung. Semakin banyak atau luas ruang yang kita miliki, sebetulnya kita cenderung menyimpan semakin banyak barang. Dan barang itu tidak selalu kita butuhkan.
Orang-orang yang memiliki ruang ganti dan lemari luas justru harus mengerahkan segala daya upaya untuk merapikan barang-barangnya. Sementara itu, kitalah yang unggul. Meskipun awalnya tidak merasa demikian, memiliki ruang lebih kecil adalah aset, bukan beban. Karena kita justru dapat bergerak lebih cepat, mewujudkan hidup sebagai seorang minimalis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.